Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini akan kita bacakan kitab Mukasyyafatul Qulub yaitu kitab yang ditulis oleh Hujjatul Islam Imam Ghazali rahimahullah, yaitu bab tentang khusyuk dalam sholat. Pembahasan lanjutan yaitu Rasulullah SAW bersabda, di surga ada sebuah sungai bernama Al-Afiyah. Di situ terdapat para bidadari yang Allah ciptakan dari za'faran yang bermain dengan mutiara dan yakut. Mereka memuji Allah dengan 70.000 bahasa. Suara mereka lebih indah dari suara Nabi Daud alaihissalam. Mereka mengatakan, yaitu para bidadari berkata, kami diperuntukkan bagi orang-orang yang mendirikan sholat dengan khusyuk dan konsentrasi. Allah SWT berfirman, pasti aku tempatkan dia di rumahku dan menjadikannya berada di sampingku. Ini salah satu keutamaan yang akan diperoleh oleh orang-orang yang sholatnya khusyuk dan konsentrasi. Allah SWT akan memasukkannya ke dalam surga, yang mana di dalam surga tersebut terdapat sungai yang bernama Al-Afiyah, dan di dalamnya terdapat bidadari yang Allah ciptakan dari za'faran, yang mana bidadari tersebut senantiasa memuji Allah dengan 70.000 bahasa. Bahkan suara mereka lebih merdu dari suara Nabi Daud alaihissalam. Sebagaimana kita tahu bahwasannya betapa merdunya suara Nabi Daud alaihissalam, sehingga apabila burung yang terbang mendengar suara Nabi Daud alaihissalam, maka burung tersebut akan berhenti terbang karena terkesima mendengar merdunya suara Nabi Daud alaihissalam. Kemudian Allah SWT akan memasukkannya ke dalam rumahnya, dan dia akan berada di samping Allah SWT.
Kemudian diriwayatkan bahwa Allah SWT mewahyukan kepada Nabi SAW, katakan kepada orang-orang durhaka di antara umatmu yang tidak mengingatku, di mana saja engkau menghentikan anggota badanmu dari maksiat ketika berzikir kepadaku, jadilah orang yang khusyuk dan tenang. Apabila kamu berzikir kepadaku, jadikanlah lidahmu di belakang kalbumu. Jika kamu berdiri di hadapanku, berdirilah seperti berdirinya hamba yang hina, serta bermunajat dengan hati yang takut dan lisan yang benar. Kemudian dalam riwayat lain disebutkan bahwa Allah SWT mewahyukan kepada Nabi SAW, katakan kepada orang-orang durhaka di antara umatmu yang tidak mengingatku, aku telah bersumpah kepada diriku bahwa siapa saja yang mengingatku, aku akan mengingatnya. Akan tetapi jika orang-orang durhaka itu mengingatku, aku akan mengingat mereka dengan laknat. Ini tentang orang durhaka yang tidak lalai berzikir kepada Allah. Bagaimana halnya jika berkumpul pada dirinya kemaksiatan dan kelalaian? Seorang sahabat berkata, pada hari kiamat manusia dikumpulkan seperti keadaan mereka dalam sholat, berupa ketenangan dan ketentraman, serta rasa kenikmatan dan kelezatan dalam menunaikannya. Jadi pada hari kiamat kelak, orang akan datang di padang mahsyar untuk dikumpulkan adalah sebagaimana keadaan mereka dalam sholat. Apabila dia melaksanakan sholatnya dengan khusyuk, dengan ketenangan, maka kelak ia akan datang di hari kiamat dengan ketenangan pula. Begitu pula sebaliknya, apabila seseorang sholat dengan tidak khusyuk, tidak ada ketenangan dalam dirinya, maka begitu pula lah kelak pada hari kiamat ia akan datang kepada Allah SWT dengan tanpa ketenangan, yaitu dalam keadaan gelisah. Kemudian Nabi SAW melihat seseorang yang mempermainkan janggutnya ketika sedang sholat. Beliau bersabda, kalau hati orang ini khusyuk, niscaya khusyuk pula anggota tubuhnya. Selanjutnya beliau bersabda, barang siapa yang hatinya tidak khusyuk, ditolaklah sholatnya. Jadi khusyuknya sholat seseorang, konsentrasinya sholat seseorang dapat dilihat dari zahirnya, dapat dilihat dari kondisi tubuhnya ketika sholat. Apabila orang tersebut khusyuk, maka dia akan berdiri dalam sholat dengan tenang. Tetapi orang yang sholatnya tidak khusyuk dapat kelihatan dari gerak-gerik anggota badannya.
sebagaimana dicontohkan, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi ini, yaitu ada seseorang yang sholat dengan memainkan janggutnya. Maka hal ini menunjukkan bahwasannya dia sholat tidak dengan khusyuk. Karena apabila dia khusyuk, dia tidak akan memainkan janggutnya atau memainkan atau menggerak-gerakkan anggota tubuh yang lainnya. Kemudian kunci diterima atau ditolaknya sholat seseorang adalah sesuai dengan kadar khusyuknya sholat seseorang. Apabila sholatnya tidak khusyuk, maka sholatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan apabila sholatnya khusyuk, maka sholatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang khusyuk dalam sholat tidak hanya dalam satu ayat. Jadi banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang pujian-pujian kepada orang-orang yang sholatnya khusyuk. Ayat-ayat yang menjelaskannya tidak hanya dalam satu ayat. Allah SWT berfirman, orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya, yaitu Quran Surah Al-Mu'minun surat ke-23 ayat ke-2. Kemudian, dan mereka selalu memelihara sholatnya, yaitu Quran Surah Al-An'am surat ke-6 ayat ke-92. Kemudian mereka itu tetap mendirikan sholatnya, yaitu Quran Surah Al-Ma'arij surat ke-70 ayat ke-23. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah di antara keutamaan-keutamaan yang diperoleh oleh orang-orang yang mengerjakan sholatnya secara khusyuk, dan pujian-pujian serta pahala yang akan diperoleh oleh orang-orang yang mengerjakan sholat dengan khusyuk. Dan begitu juga celaan-celaan terhadap orang-orang yang sholatnya tidak khusyuk, yang mana salah satu syarat agar sholat seseorang itu diterima adalah seseorang mengerjakan sholatnya dengan khusyuk. Akan tetapi sebaliknya, orang yang sholatnya tidak khusyuk, maka sholatnya akan tertolak. Demikian, maka dari itu kita memohon kepada Allah SWT agar senantiasa diberi kekhusyukan dalam sholat. Demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.